Inilah Radio Advent Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Radio Advent Suara Pengharapan. Dengan senang hati kami akan menemani Anda dan keluarga dengan rangkaian acara yang telah kami persiapkan bagi Anda sekeluarga. Harapan kami, kiranya siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Pendengar yang budiman, Anda akan segera mengikuti ruang Alkitab menjawab yang akan disampaikan oleh Pendeta Andri Daimbani dan Ayura Yosef Manik. Sebuah program yang dipersiapkan dengan seksama, syarat dengan jawaban-jawaban Alkitab yang ringkas dan logis untuk berbagai pertanyaan Alkitab. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Nyanyikanlah kasih Yesus, rahmat dan anugerahnya, Dia sediakan bagi kita di sana surga mulia. Bila tiba di surga, kesukaan besar akan menanti. Bila jumpa Yesus, nyanyi sorak kemenangan. Salam kasih dan selamat berjumpa kembali untuk semua pendengar Radio Advent Suara Pengharapan. Senang untuk kembali bersama dengan Anda. Saya yang bertugas melayani Ayura, dan saat ini bersama dengan saya ada Pendeta Andri Daimbani sudah hadir bersama dengan saya di studio. Dan kita akan lanjutkan ruang Alkitab menjawab kita para pendengar. Dan saat ini Anda mengikuti serial pelajaran Alkitab Fakta yang Menakjubkan. Dan topik bahasannya adalah apakah iblis penguasa neraka? Ini adalah pertemuan yang keempat, dan kalau Anda masih ingat apa yang kita bicarakan di pertemuan yang sebelumnya, Anda sudah mendapatkan jawabannya apakah iblis itu penguasa neraka. Karena Alkitab dengan jelas menyampaikan kepada kita bahwa bukan dia yang menjaga itu neraka, tetapi dia juga menjadi bagian dari lautan api tersebut ya para pendengar. Oleh sebab itu, kita akan lanjutkan pada pertemuan ini apa saja yang perlu kita pahami terkait dengan neraka atau lautan api. Atau pada pertemuan yang lalu saya sempat menanyakan apakah kalau kita menemukan kata neraka di Alkitab itu pasti akan merujuk kepada hal yang sama. Bahkan pendeta pada waktu yang lalu juga sudah menolong kita untuk menelusuri dari asal katanya, baik dari bahasa Yunani, juga dari bahasa Ibrani, baik yang ada di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, dan kesimpulannya adalah pada saat kita membaca atau menemukan kata itu, kita bisa memikirkan hal yang sama, yaitu tempat pembakaran, ya, tempat penghancuran, atau itu adalah neraka. Namun demikian, ada beberapa pertanyaan yang memang belum sempat dibahas pada pertemuan yang lalu. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kita akan gunakan supaya tuntas pembahasan kita mengenai topik bahasan kali ini. Namun sebelum kita lanjutkan, saya akan ajak Anda untuk lebih dahulu menyampaikan salam kepada Pendeta Andri Daimbani. Selamat datang kembali Pendeta, terima kasih sudah hadir untuk pelayanan kita pada hari ini. Sama-sama Ayura. Jadi bagaimana Pendeta, apakah moto dan kabarnya itu masih seirama? Seperti biasa, puji Tuhan menakjubkan. Puji Tuhan menakjubkan. Biarlah hal ini juga menjadi bagian untuk pendengar kita ya Pendeta. Ya, betul sekali. Pengalaman-pengalaman kerohanian, pengalaman hidup yang menakjubkan, dan itu akan membuat kita untuk memuji Tuhan. Amin. Baik Pendeta, saya masih ada beberapa pertanyaan, mungkin boleh kita langsung lanjutkan.
Jadi setelah kita mempelajari hal-hal yang selama ini ternyata anggapan manusia itu tidak sama dengan apa yang diajarkan Alkitab, mungkin kita lebih mengkerucut lagi nih ya Pendeta ya. Saya ingin Pendeta menolong kita untuk mengetahui apa tujuan Tuhan membakar segala yang ada di atas permukaan bumi ini, Pendeta. Ya, baik. Terima kasih Ayura dan juga pendengar. Ini mungkin juga bisa saja menjadi pertanyaan para pendengar, apa yang menjadi tujuan ya? Kenapa sih Tuhan harus membakar? Betul. Kenapa harus ada lautan api itu sampai semuanya harus dimusnahkan? Baik. Nah, saya ingin kita melihat dari seperti biasa. Kalau kita berdiskusi, saya ingin supaya sumbernya adalah dari Firman Tuhan ya. Jadi pendengar, mari kita buka Alkitab kita. Saya ingin Anda membaca dari kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ke-15. Nanti Ayura akan membantu saya untuk membaca dari studio. Baik para pendengar, mari kita buka bersama Wahyu 20 ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, jadi di bagian yang lain kita bisa lihat mungkin ini lebih keras lagi kalau dalam kitab Matius pasal 25 ayat 41. Di sana menyinggung juga tentang orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang menerima penghukuman yang akan dibinasakan. Mari kita lihat bersama. Bila mana Anda sudah menemukan, kita bisa membaca dari Matius 25 ayat 41. Ayura akan membacakan. Baik para pendengar, mari kita buka Matius 25 ayat yang ke-41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi dari dua ayat ini, ya mungkin kita boleh simpulkan tujuan Tuhan itu adalah dengan membuat api neraka ini adalah untuk menjadi upah bagi mereka yang tidak, tadi di dalam kitab Wahyu, yang namanya tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan. Dan kemudian tadi dalam kitab Matius, Ayura sendiri sudah baca, agar iblis dan para malaikat-malaikatnya akan dibinasakan, dibakar habis di sana, sekaligus juga untuk mempersiapkan dunia ini menjadi satu dunia yang baru, yang lebih baik. Jadi tujuan Tuhan adalah agar api di atas permukaan bumi ini akan menghabisi iblis, menghabisi dosa, orang-orang berdosa, dan menjadikan dunia kita ini aman untuk ditinggali untuk seterusnya. Nah, jadi bayangkan kalau seandainya masih ada satu saja sisa orang yang berdosa tidak dibinasakan, itu akan menjadi satu virus yang mematikan ya, yang bisa berjangkit dan senantiasa akan mengancam alam semesta. Jadi apa yang menjadi rencana Tuhan adalah untuk menghabisi dosa, iblis dan malaikat-malaikatnya dan segala sesuatu yang berbau dosa sampai habis sebersih-bersihnya ya. Nah, jadi itulah sebetulnya tujuannya. Nah, yang terjadi kadang-kadang dalam pemahaman para pendengar itu adalah ini adalah seperti api kekal yang bernyala terus-menerus ya. Dan dengan adanya itu berarti saya berpikir secara logis begini. Berarti dosa itu tidak pernah habis-habis, makanya api itu harus terus bernyala. Ya. Jadi ini saya mau sampaikan, jadi sebuah neraka abadi itu indikasinya adalah seperti yang saya sebutkan barusan, berarti mempertahankan dosa sehingga tetap ada selamanya dan menjadikan pemusnahan akan dosa itu sesuatu yang ya boleh jadi bisa saja mustahil. Ya, jadi teori atau pemikiran tentang neraka abadi ini saya mau katakan bahwa ini bukanlah bagian daripada rencana Tuhan ya. Ini adalah satu teori yang dipercayai, bahkan kalau boleh dikatakan satu teori dongeng yang mengerikan, yang bisa jadi mencemarkan nama baik Tuhan. Karena dengan demikian berarti kita boleh katakan, wah berarti Tuhan itu sadis sekali ya. Jadi ini membawa istilahnya kredit bagi lawan Tuhan atau sisi dari iblis ya, karena
dengan menghembuskan atau mengajarkan teori seperti ini tentang neraka, ini dengan demikian akan menggambarkan Allah itu sebagai sosok atau sebagai tokoh atau pribadi atau individu yang kejam, yang sadis, ya. Dan kalau itu disebutkan seperti itu, hanya iblis yang diuntungkan. Dan akibatnya adalah selain penyesatan, maka ya kita tahu bersama Tuhan tidak demikian. Tetapi sebaliknya, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Pengasih. Nah, selain itu, sebuah teori yang mengatakan tentang neraka api yang menyala abadi itu, ini sebetulnya hanya mitologi atau satu dongeng ciptaan manusia, tidak berdasarkan apa yang firman Tuhan sebutkan. Karena teori siksaan neraka abadi ini tidak berasal baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi tidak berasal dari dalam Alkitab. Tetapi begitu, pendeta. Ya, tidak. Kalaupun disebut itu seperti api yang kekal, kita sudah bahas yang lalu. Bahwa kekal dalam pengertian begitu sudah selesai yang bisa terbakar akan mati dengan sendirinya. Tapi kalau tidak mati-mati dan ada terus, itu tidak demikian yang dimaksudkan. Jadi kita jangan salah memahami, ya. Nah, ini ya bisa saja adalah bagian dari ajaran sesat yang disebarkan oleh iblis. Dan tidak ada orang yang diselamatkan Tuhan, ya, cuma karena dia takut akan neraka. Jadi Tuhan menyelamatkan seseorang karena orang itu mengasihi dan menurut Tuhan. Jadi bukan karena ketakutan akan neraka. Jadi hanya karena kasih karunialah kita diselamatkan, dan bagaimana orang tersebut mengasihi Tuhan dan menurut kepada Tuhan. Jadi bukan karena rasa takut terhadap api neraka itu. Jadi seperti itu. Itulah kesalahpahaman atau pengertian-pengertian yang salah tentang api neraka kalau kita berdiskusi tentang topik ini. Baik, pendeta, terima kasih. Saya juga masih ingat bahwa di pertemuan yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa Alkitab itu mengajarkan kepada kita lautan api itu adalah wujud kasih Tuhan juga. Jadi kita jangan salah memahami tentang karakter Tuhan ini. Seperti yang tadi pendeta sudah jelaskan berulang kali, ya, bahwa itu memang yang kekal itu adalah kebinasaannya. Kalau sudah musnah, tidak lagi bisa ada perubahan bentuk lainnya atau seperti itu. Jadi biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan melepaskan diri dari penyesatan ini, ya. Karena kan ajarannya seperti itu, apinya kekal, berarti dosanya tidak juga kekal, tidak ada mati-matinya. Karena memang kata-kata yang digunakan adalah kata itu, tapi kita harus dengan penuh penyerahan diri dan mau dituntun oleh hikmat Tuhan untuk memahami apa arti kekal itu dalam hal ini. Nah, namun pendeta, supaya ngetuntas ini pemahamannya, jadi tadi pendeta juga sudah katakan, bukan sifat Tuhan itu untuk menghabisi orang berdosa atau dosa itu dalam waktu yang terus-menerus, sama dengan kehidupan kekal seperti itu. Jadi bagaimana pemahamannya yang lebih tuntas untuk kita? Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sulit, tetapi saya pikir ini perlu kita dalami lebih dalam supaya kita punya pemahaman. Oleh karena ini seperti sesuatu yang kontra, ya. Betul. Di satu sisi kita katakan Allah itu Maha Pengasih, tapi bagaimana kok Dia harus membinasakan? Nah, mari coba kita lihat bersama. Ada dua ayat yang saya ingin kita baca, para pendengar. Mari kita buka Alkitab kita dari Yehezkiel 33 ayat 11. Dan nanti dalam Yohanes 10 ayat 10. Ayura akan bantu saya untuk membaca dari kitab Yehezkiel pasal 33 ayat yang ke-11, ya. Mari kita buka bersama. Baik, para pendengar, saya harap Anda juga sudah membuka Yehezkiel 33 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Kemudian satu lagi dalam Yohanes 10 ayat 10. Ini juga menerangkan tentang pertanyaan yang Ayura sebutkan tadi. Yohanes 10 ayat yang ke-10, kita akan baca bersama para pendengar. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Baik, ini sangat jelas sekali dalam ayat ini dan kemudian tadi ayat yang sebelumnya juga. Jadi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
inilah sebetulnya yang merupakan tujuan Tuhan. Dia mau supaya kita manusia itu tidak ada yang binasa. Ya, sama seperti tadi dalam Yeskiel 33 ayat 11 ya disebutkan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan mereka ya. Dan dari kelakuan mereka supaya mereka tetap hidup. Jadi seruan untuk bertobat. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu terus berkumandang. Nah, jadi betul sekali yang disebutkan dalam pertanyaan tadi. Bagaimana itu? Allah itu adalah Maha Pengasih, tapi kok pembinasaan itu tetap ada. Jadi segala yang Tuhan kerjakan itu, Tuhan inginkan penyelamatan, kehidupan, itu yang Tuhan inginkan, bukan pembinasaan. Tuhan tidak mau membinasakan. Nah, jadi sudah ditawarkan keselamatan, ditawarkan hidup yang kekal, tetapi pilihan itu kan tetap ada pada individu-individu masing-masing. Nah, jadi tindakannya membinasakan orang berdosa dengan api di permukaan bumi itu kelihatannya seperti sesuatu yang janggal, yang aneh. Jadi Alkitab menyebutnya satu perbuatan yang ganjil, yang janggal. Nah, hati Tuhan yang penuh kasih itu akan merasa sedih sebetulnya pada saat menyaksikan pembinasaan orang berdosa. Jadi betapa tekunnya dia bekerja untuk menyelamatkan semua orang, karena tujuannya adalah untuk keselamatan orang tersebut, untuk kehidupannya. Betul. Karena tadi Yohanes 10 ayat 10 mengatakan supaya Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah tujuan Tuhan. Tapi sayangnya kita harus akui bahwa walaupun itu sudah ditawarkan dengan sebegitu rupa, tetapi tetap saja ada orang-orang yang tidak mau menerima tawaran keselamatan. Nah, sebagai konsekuensinya ya itulah. Jadi bila ada orang yang tidak mau menerima tawaran keselamatan ini, ya Tuhan tidak mempunyai pilihan yang lain kecuali membinasakan orang-orang tersebut. Ya, orang-orang yang berdosa ini kalau sudah dikasih kesempatan tidak digunakan, diberikan lagi kesempatan berulang-ulang, maka tidak ada jalan lain selain pembinasaan. Bersama dengan iblis mereka akan dikelompokkan sebagai orang-orang yang akan dibinasakan, termasuk juga dengan dosa-dosanya. Jadi pada saat hal ini terjadi, membakar dosa-dosa iblis, manusia berdosa, di situ jugalah Tuhan membersihkan alam semesta dari satu penyakit yang mengerikan yang disebut dosa. Caranya adalah dengan apa? Menggunakan api. Jadi demikian Ayura. Jadi bukanlah sesuatu yang kontradik, tetapi ini adalah bagaimana menunjukkan satu konsekuensi dari kasih yang Allah tunjukkan pada kita. Dan juga keadilan ditegakkan, keadilan, ya pendeta, betul ya. Sekali. Ya. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir untuk pelajaran kita dan pertemuan pada kesempatan ini. Ya. Setelah semuanya itu dibersihkan untuk kembali murni, bebas dari dosa, apakah Alkitab juga menyatakan kepada kita rencana Tuhan setelah semuanya itu? Oke, baik. Jadi saya ingin menjawabnya demikian. Nanti kita akan lihat dari dua ayat dari Perjanjian Lama dan juga dari Perjanjian Baru. Baik. Pendengar, bila mana Anda memiliki Alkitab, mari kita buka bersama dari Yesaya 65 ayat 17, dan kemudian nanti dari Perjanjian Baru dari Wahyu 21 ayat yang keempat. Mungkin Ayura akan bantu saya untuk membaca. Para pendengar, mari kita buka bersama Yesaya 65 ayat yang ke-17. Ini akan saya bacakan dari studio. Ada dituliskan janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Ayatnya menuliskan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Ya. Seperti itu ayat. Nah, kemudian satu hal lagi. Di dalam Wahyu 21 ayat 4, ini juga menerangkan tentang keadaan dunia yang baru. Yang tadi yang disebutkan langit yang baru dan bumi yang baru. Baik, Wahyu 21 ayat 4 menuliskan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Amin. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bagaimana caranya? Ya tadi, dengan membinasakannya atau membakarnya, membersihkannya melalui api. Ya? Okay. Jadi kita melihatnya seperti itu. Nah, jadi di dalam Yesaya 65 ayat 17 tadi dikatakan sesungguhnya Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru.
ya. Nah, kemudian tadi di dalam kitab Wahyu dijelaskan seperti apa keadaannya. Tidak ada lagi air mata di sana, tidak ada lagi maut, tidak ada perkabungan, ratap tangis atau duka cita. Semua yang lama itu telah berlalu, ya, termasuk dosa-dosa, malaikat-malaikat jahat, iblis dan orang-orang berdosa, semua sudah tidak ada lagi. Jadi sesudah api itu padam, ingat ya, saya katakan bahwa walaupun itu disebut kekal, akan ada waktunya di mana dia padam. Dan setelah itu terjadi, Tuhan akan memperbarui planet bumi yang kita tinggali saat ini, mengembalikannya kepada kondisinya yang semula, ya, kepada umatnya dengan semua keindahan dan kemuliaan yang dulu pernah ada di Taman Eden sebelum Adam dan Hawa berdosa. Jadi itulah yang menjadi tujuan. Untuk apa sih tadi pertanyaan Ayura, kenapa Tuhan apa yang akan terjadi sesudah pemusnahan tersebut? Jadi kita tidak akan bisa melihat lagi, tidak akan bisa menemukan lagi ngerinya dosa yang pernah terjadi di masa yang lalu. Orang semua sudah melupakan bagaimana kesengsaraan. Berlalu semua itu, ya? Semua berlalu seperti ayat itu sebutkan. Yang lama telah berlalu. Tidak ada lagi tragedi, ratapan, air mata, penyakit, kekecewaan dan semua yang lain. Karena semua telah diperbaharui. Ya, kita akan kembali lagi kondisinya seperti pada waktu kita berada di Eden. Dan satu hal yang paling menyenangkan, saya boleh katakan ya, bahwa dosa tidak akan pernah muncul lagi. Ya, sudah dijamin habis, selesai. Tuhan berjanji bahwa dosa tidak akan muncul lagi. Umatnya akan dipenuhi dengan damai, dengan kasih, sukacita, dan hidup berkelimpahan. Dan tidak ada dosa. Hidup mereka yang betul-betul bahagia akan jauh lebih mulia dan menakjubkan daripada apa yang bisa kita gambarkan dengan kata-kata. Mungkin sulit, terbatas kata-kata kita. Jadi sangat indah. Kengerian yang sesungguhnya adalah bila kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Inilah yang kita harus kita harus pikirkan dan kita harus renungkan. Jangan sampai kita tidak menjadi bagian daripada dunia yang baru ini. Jadi kita ingin supaya kita semua boleh berada, masuk bersama dengan semua umat tebusan, berada di dalam dunia yang baru yang Tuhan sediakan dengan cara membersihkannya terlebih dahulu, dan kemudian kita akan tinggal di sana selama-lamanya, tinggal di dalam kerajaan yang mulia. Dan ini akan dipengaruhi apakah kita ada di sana atau tidak, tergantung kepada keputusan kita saat ini. Kita mau mengikuti Tuhan sepenuhnya atau tidak. Seperti itu. Baik. Begitu Ayura, pelajaran kita. Jadi biarlah kita mengambil keputusan yang menakjubkan, yaitu berpihak kepada Tuhan, menjadi umat tebusan, karena sudah disediakan hal-hal yang bahkan melebihi apa yang kita pikirkan saat ini, ya Pendeta. Terima kasih untuk sudah menolong kita dalam topik bahasan apakah iblis penguasa neraka. Kita sudah tahu jawabannya. Dan saat ini karena waktu juga kami harus segera menutup diskusi pada kesempatan ini. Pendeta akan menutup dalam doa sekaligus juga untuk mendoakan pokok-pokok doa yang sudah kami terima di studio. Terima kasih sekali untuk perhatian Anda para pendengar, dan saya akan serahkan kepada Pendeta. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang baik, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami puji muliakan nama-Mu ya Tuhan pada saat ini, bila mana kami sudah boleh menggunakan waktu yang berharga untuk membahas firman Tuhan, dan juga untuk boleh mengakhiri diskusi kami tentang topik yang sudah kami diskusikan tentang neraka. Biarlah Tuhan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, diskusi pelajaran melalui firman-Mu akan boleh dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami. Kami boleh dapat memiliki pemahaman dan konsep yang benar tentang neraka, tidak melihat itu sebagai sesuatu kesadisan, tetapi bagaimana kami dituntun untuk boleh melihat kasih karunia Tuhan di dalam api neraka. Biarlah Tuhan akan menolong masing-masing kami supaya kami boleh dapat mengerti, memahami, dan menghidupkan pelajaran yang sudah kami dengar. Saat ini Bapa, kami mau berdoa bagi setiap pendengar kami dimanapun mereka berada, dalam segala kondisi mereka, dalam pergumulan mereka. Biarlah Tuhan akan pimpin, lindungi, dan menyertai mereka dimanapun mereka berada, yang selalu setia mendengarkan siaran ini. Dan biarlah berkat Tuhan boleh selalu menjadi bagian mereka masing-masing. Saat ini Bapa, kami ingin berdoa bagi beberapa usulan doa yang telah disampaikan kepada kami. Kami mau berdoa secara khusus bagi Saudara Elvis Sogian yang berada di Tobobon, Tuaran di Sabah, Malaysia. Tuhan akan berkati Saudara Elvis. Biarlah saat dia mendengarkan akan siaran-siaran ini,
Tuhan akan selalu memberkati dia, dia boleh dikuatkan dan dia boleh menerima berkat melalui siaran-siaran didengarkan. Kami juga mau berdoa bagi Emerhin Hillary yang berada di Malaysia. Tuhan juga akan berkati Emerhin, biarlah berkat Tuhan juga boleh menjadi bagiannya melalui siaran yang didengarkan, baik itu melalui jaring sosial maupun juga melalui firman Tuhan melalui siaran radio. Kami juga mau berdoa bagi saudari B. Justina Daranding yang berada di Jemaat Bokilong, Kota Belut, Sabah. Tuhan kiranya akan memberkati saudari Justina, biarlah Tuhan akan menuntun menyertai dia dimanapun dia berada, dia boleh menjadi sumber berkat dan dia juga boleh menerima berkat melalui pekabaran firman Tuhan yang kami siarkan. Terima kasih Bapak, terima kasih melalui pertemuan kami, biarlah apa yang sudah kami dengar dan pelajari akan menjadi berkat bagi kami semua. Kami rindu di kesempatan yang akan datang kami boleh dapat melanjutkan pembahasan firman-Mu melalui topik-topik yang lain yang baru untuk boleh lebih menguatkan iman dan percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah dengar dan jawab doa ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami persembahkan doa ini di atas nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita baru saja mengikuti Ruang Alkitab Menjawab, dan kami berharap juga mendoakan bahwa program ini bukan hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pencari Tuhan yang sungguh-sungguh. Sampai bertemu kembali dalam program yang sama minggu depan. Salam dan doa kami menyertai Anda sekalian. Tuhan memberkati. Demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini. Dan apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapat pelajaran Alkitab penemuan baru, silakan menghubungi kami. Mengirimkan surat ke alamat Radio Advent Suara Pengharapan, P.O. Box 8090 Jakarta 12810 Indonesia. Anda juga dapat menghubungi kami melalui telepon atau SMS di nomor 0821 1061 1595, atau Anda dapat menulis di email kami awrindonesia@yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, atau di Radio Advent Suara Pengharapan. Terima kasih kami ucapkan bagi Anda semua pendengar kami yang setia. Kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari. Salam kasih dan sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bila tiba di surga, kesukaan besar akan menanti. Bila